Oke, sebelum mulai, ini CV saya yang tadi sudah dibacakan Pak Denny. Saya Magister Kedokteran Kerja, formal saya dari Fakultas Kedokteran UPRIDA Jakarta. Saya ambil Magister Kedokteran Kerja di Pascasarjana UI di Jakarta juga. Pengalaman saya masih praktik sampai sekarang, praktik umum. Lalu saya jadi dokter perusahaan. Di saat yang bersama juga sudah dapat surat penunjukan untuk memeriksa tenaga kerja dan jadi HSE Superintendent. Waktu itu juga cukup di perusahaan yang dulu saya bekerja. Untuk sertifikasinya, pertama yang saya ambil Hiperkes, lalu dari perusahaan boleh jadi ahli K3 kebakaran kelas A, lalu diberikan untuk ahli K3 umum, lalu untuk internal auditor SMK 3, dan saya juga sudah tersertifikasi dokter perusahaan dari BNSP. Jadi untuk dokter perusahaan, sebagai informasi, sudah ada standar dari BNSP untuk mensertifikasi tenaga kesehatan, tenaga medis terkait dengan di perusahaan. Jadi kalau teman-teman misalnya berminat, ada yang mau disertifikasi, Japri boleh nanti. Nah, untuk organisasi saat ini, karena dokter saya masuk di IDI, Ikatan Dokter Indonesia, saat ini saya juga pengurus di Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia. Jadi kami dari berbagai dokter umum, spesialis, kami tergabung di satu perhimpunan, dan juga masih anggota dari IIHA, Industrial Hygienist. Oke, sebelum bisa Pak Denny, saya mohon info juga ya Pak, kalau suara saya hilang nanti tolong diinfo ya Pak ya, sebelumnya. Oke, Bu Ya, Dokter, siap. ya, oke. Baik, ini ada yang resen, nanti aja kali ya pertanyaannya ya Pak ya. Raise hand-nya nanti aja kita ada session kedua untuk tanya jawab. Jadi Bu Dokter Oke, selesain semua dulu untuk presentasinya, raise hand sama Q&A nanti kita akan jawab. oke baik. Sebelum untuk masuk ke standar kesehatan kerja, ini satu hal yang artikelnya menarik sekali. Saya baru dapat kemarin 12 Juni itu new normal, artikelnya dari Tempo.co, saya ambil sumbernya di bawah. New normal, perusahaan melanggar protokol kesehatan terancam sanksi. Nah dari sini bahwa dilihat untuk di masa pandemi sekarang, perusahaan itu perlu untuk menerapkan protokol kesehatan di tempat kerja. Di sini peranan kita sebagai HSE, sebagai tenaga kesehatan di tempat kerja manapun, kita punya peranan untuk menentukan. Ini sesuatu hal yang cukup penting adalah yang saya lihat fenomenanya adalah HSE biasanya hanya dianggap sebagai cost, hanya sebagai biaya. Tapi di sini HSE pada masa pandemi ini kita menjadi salah satu ujung tombak untuk perusahaan tempat kerja bisa berbisnis, berusaha dengan aman, selamat, sehat, dan nyaman. Ya. Nah, dasar hukum dari kesehatan kerja bisa dilihat di layar. Nah, yang baru adalah yang poin 6, yaitu tentang PPRI nomor 88 tahun 2019 terkait dengan kesehatan kerja. Nah, kalau yang nomor 7, Permenaker Trans nomor 3 tahun 82 tentang pelayanan kesehatan kerja, mungkin teman-teman sudah cukup familiar. Nanti kita lihat ke belakang, kira-kira isinya kayak apa sih gitu. Nah, nanti kita lihat pembahasannya. Ini dari Joint Committee ILO dan WHO tahun 95, tadi yang Pak Denny juga sudah sempat mention bahwa upaya kesehatan kerja kalau dilihat panjang ya, pada intinya adalah dibaca di kesimpulannya penyesuaian pekerjaan kepada manusianya dan penyesuaian manusia kepada pekerjaannya. Jadi poinnya sebenarnya kita menyesuaikan pekerjaannya ke orangnya dan orangnya kepada pekerjaannya dengan berbagai metode dan cara. Nah, ini definisi kesehatan kerja dari PPRI 88 tahun 2019 tentang kesehatan kerja. Upayanya tujuannya adalah melindungi. Jadi itu yang harus dipropos ke setiap perusahaan bahwa kita sebagai HSE, sebagai tenaga kesehatan, kita mau melindungi setiap orang yang ada di tempat kerja. Jadi kita mau bikin tiap tenaga kerja itu hidupnya lebih sehat, nggak ada gangguan kesehatan, dan nggak ada pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja mungkin teman-teman juga sudah sering lihat, yaitu ada beban kerja, lingkungan kerja, dan kapasitas kerjanya. Kapasitas kerjanya itu biasanya melekat pada individunya, misalnya saya terampil nggak, saya fit nggak, bagaimana gizi saya, usia, jenis kelamin, ukuran tubuhnya. Nah, itu nanti dimatchingkan lagi dengan beban kerjanya secara fisik dan mental. Dan juga dimatchingkan lagi, dicocokkan lagi dengan
bahaya-bahaya apa aja sih yang ada di lingkungan kerjanya. Tujuan kesehatan kerjanya pada umumnya ada 3, ini dari PP juga, yaitu pemeliharaan peningkatan kesehatan pekerja, kapasitas kerja, peningkatan lingkungan dan kondisi kerja. Ini poinnya masih nyambung ya, untuk situasi kesehatan yang kondusif. Dan yang ketiga, ada fungsi yang kadang tidak terlihat adalah kita mengembangkan organisasi dan budaya kerja, behavior, yang mendukung ketiga. Yang paling penting adalah meningkatkan produktivitas pekerjaannya sendiri. Jadi kalau kita selama ini kerjanya kok kayaknya nggak ada hasilnya, nggak produktif, nah itu mungkin perlu evaluasi lagi. Nah, upaya pelayanan kesehatan kerja intinya memang 4 dari dulu: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promotif apa? Peningkatan kesehatan, preventif pencegahan penyakitnya, penanganan penyakitnya kalau ada, dan kalau dia sakit kita harus pulihkan kesehatannya. Ini gambar yang saya coba analogikan sendiri. Anggaplah seseorang itu adalah gambar ikon yang orang yang bawa pukulan itu ya, lagi kerja ya. Nah, waktu dia masuk ke tempat kerja kita melakukan upaya-upaya yang 4 itu tadi dalam pelayanan kesehatan kerja. Kalau dia masuk dari 0 sampai 10, misalnya dia masuk dalam kondisi kesehatan secara total, kalau boleh ada satu skala yang mengatur secara total health-nya dia, misalnya dia masuk di 6. Kita bisa lakukan program promotif supaya dia bisa mengarah 10, yaitu sehat secara optimal. Dengan cara apa? Ya nanti cara-cara promotif gitu ya. Nah, bagaimana kalau dia 6? Kita harus lakukan program preventif. Kenapa? Supaya dia mengarahnya 10, jangan sampai dia drop gitu ya, sampai ke 0 gitu, mengarahnya ke sebelah yang ke kiri, yang ke 0. Nah, dengan cara program-program preventif. Tapi kalau sampai dia sakit, misalnya dari 0 sampai 10, dia sakit sehingga keadaan kesehatannya misalnya di posisi 4 atau di posisi 3. Nah, kita harus lakukan upaya-upaya kuratif supaya dia bisa balik ke arah yang sehat optimal. Tapi kalau misalnya dia sudah, wah udah sakit, ada faktor yang lain sehingga dia harus misalnya mengalami kecacatan atau apa, kita harus lakukan upaya-upaya rehabilitatif supaya semaksimal mungkin orang itu ada di kondisi kesehatannya yang paling optimal. Standar pelayanannya untuk promotif yang tadi disebut bisa ada, ini yang ada di PP ya, tapi bisa dikembangkan kalau dalam praktisi upayanya udah banyak banget promosi kesehatan, teman-teman mungkin yang di FKM juga sudah banyak inovasi. Ini yang ada di peraturan pemerintah yaitu edukasi, pemberdayaan PHBS, pembudayaan K3, gizi kerja, dan terkait dengan mental health juga. Untuk preventif, kita lakukan health risk management, kita memenuhi syarat lingkungan kerja, reproduksi. Nah, ini yang sering disebut-sebut medical check-up, pemeriksaan kesehatan, fit to work, pemberian imunisasi atau profilaksis, universal precaution, dan surveillance kesehatan kerja. Untuk upaya kuratif tentunya ada P3K, ada penanganan penyakit, diagnosisnya, baik itu penyakit akibat kerja, PAK, atau yang non-PAK. Bisa juga kita lakukan penanganan kasus kedaruratan medik, dan yang keempat adalah melakukan rujukan. Nah, tadi nyinggung soal P3K tempat kerja, peraturannya di-refresh lagi, Permenaktrans nomor 15 tahun 2008 tentang P3K tempat kerja. Ini mungkin udah ada di materi selanjutnya, ini refresh aja statusnya. Yang wajib adalah petugas, fasilitas, dan melakukan. Nah, yang perlu dilakukan adalah sediakan adalah ruang P3K-nya, kotak P3K-nya, dan isi. Karena kadang-kadang kotak P3K-nya ada tapi nggak ada isinya. Nah, aku ada alat evakuasi, misalnya kayak tandu atau perlu ada stretcher gitu ya, dan alat transportasi. Bagaimana mengantar si pekerja yang celaka itu sampai ke layanan kesehatan selanjutnya. Dan ada alat pelengkap tambahan, misalnya alat pelindung diri yang diperlukan bila dalam kondisi-kondisi industri atau sektor usahanya tergolong yang khusus memerlukan alat pelengkap tersebut. Untuk petugas saya refresh aja sih ya. Untuk petugas tempat kerja, kita bagi petugasnya berdasarkan rasio ini. Rasio ini bisa dibaca di lampiran Permenakernya. Jadi kalau potensi bayar rendah, jumlah pekerjanya misalnya sedikit, 25 gitu ya, cukup 1 orang. Dan seterusnya, nanti bisa dibaca di lampirannya. Ruang P3K. Nah,
ruang P3K ini berdasarkan Permenaker Trans akan sifatnya wajib bila tenaga kerjanya lebih dari 100 orang, ataupun kalau tenaga kerjanya kurang dari 100 orang tapi potensi bahayanya tinggi, mengacu pada peraturan yang sudah ada. Nah, minimal adanya ini. Jadi 1 sampai 11 ini dianjurkan dari peraturannya untuk ada, yaitu minimal ini. Wastafel, kertas tisu, tandu, bidai atau spalek, kotak P3K, tempat tidur, tempat menyimpan alat-alat, sabun, sikat, pakaian bersih untuk penolong, tempat sampah, dan kursi tunggu bila diperlukan. Untuk kotak P3K, dalam Permenaker digolongkan ada 3, yaitu kotak A, kotak B, dan kotak C, yang bergantung pada jumlah pekerjanya. Isinya juga sudah diatur oleh Permenaker, seperti ini yang bisa dibaca oleh rekan-rekan. Saya ingatkan lagi bahwa untuk isinya kotak P3K ini harus benar-benar seperti ini. Jadi, tapi saya butuh misalnya obat ini, mereka minta ada request obat ini, itu tidak boleh diletakkan di dalam kotak P3K ya rekan-rekan. Karena untuk isi kotak P3K ini sudah fix seperti ini. Nah, untuk jumlah pekerjanya, kotaknya bisa dilihat di situ juga, untuk jenis kotaknya apa, dan jumlah kotak P3K-nya tiap 1 unit kerja. Untuk kotak P3K-nya di Permenaker juga sudah diatur, warnanya putih, palangnya warnanya hijau, bahannya kuat dan mudah dibawa. Nah, itu. Jadi kalau mungkin kotak P3K yang masih di pasaran kan warnanya masih belum sama. Nah, itu mungkin teman-teman, rekan-rekan bisa cari yang sesuai dengan yang seperti ini. Standarnya sesuai dengan yang di Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Sekilas tadi untuk kuratif juga ada penyakit akibat kerja, yaitu penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Nah, ini disebut di PPRI 88 2019 tentang kesehatan kerja. Namun untuk penggolongannya, peraturannya untuk penyakit akibat kerja ada di Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2019. Banyak ya 2019 banyak peraturan-peraturan yang cukup bagus gitu ya update-nya. Nah, untuk di Perpres ini untuk PHK dia ada 4 jenis penyakit akibat kerja, nanti 4 ini ada sub-subnya banyak apa aja, tapi digolongkannya 4 yang utama, yaitu dari faktor yang timbul akibat aktivitas pekerjaannya, sistem target organnya, dan untuk kanker akibat kerja dia kategori sendiri, dan ada penyakit yang spesifik lainnya. Nah, ini dari Kepdirjen Binwasnaker tentang petunjuk teknis pelayanan kesehatan kerja. Jadi kalau ada pelayanan kesehatan kerja seperti apa sih flow-nya gitu ya. Misalnya pekerja sakit, kita pergi ke unit pelayanan kesehatan kerjanya. Oke, sembuh, selesai, dan gitu ya. Tapi kalau belum sembuh bagaimana? Nah, perlu penentuan diagnosis atau penilaian tingkat kecacatannya perlu nggak dilakukan rujukan, misalnya ke rumah sakit yang lebih lengkap, perlu ke lab, atau perlu ke praktek dokter spesialis. Dan kalau teman-teman lihat, ini ada tanda panah yang putus-putus ke atas. Nah, ini berarti prosesnya nggak satu arah aja. Jadi kalau pekerjanya sudah sakit, dirujuk ke rumah sakit, ya harus kita lakukan assessment lagi. Sehingga si pekerjanya itu pun sendiri pun akan tahu statusnya dia seperti apa gitu. Jadi nggak satu arah aja arahnya gitu ya. Nah, untuk standar yang rehabilitatif tadi ada apa aja? Ada promotif, preventif, kuratif, dan yang rehabilitatif. Nah, rehabilitatif ini kita lakukan biasanya 2, yaitu pemulihan medis untuk terkait si medisnya si pasien. Misalnya dia habis stroke gitu ya, gangguan cerebrovaskular gitu. Nah, berarti dia harus dilakukan pemulihan secara medisnya dulu. Tapi kalau langkah yang kedua gimana pemulihan kerjanya? Nah, si bapak atau ibu ini yang habis sakit, kita harus assessment lagi return to work-nya. Dia dulu pekerjaannya apa ya? Oh, pekerjaannya misalnya kasir. Bisa nggak dengan dia pasca sakit ini, dia kembali sebagai pekerjaan kasir? Kasir itu kita harus tahu job spesifikasinya apa, beban kerjanya seperti apa. Dengan kondisi pasien yang seperti sekarang, apakah dia bisa balik lagi untuk pekerjaan sebagai kasir. Oke, kalau misalnya belum bisa, berapa lama dia harus di-adjust untuk bisa melakukan pekerjaannya lagi. Prinsipnya adalah si pekerja itu harus dilakukan upaya supaya dia bisa mencapai kapasitas optimalnya dia. Jadi jangan sampai si pekerjanya ngerasa, aduh saya udah sakit, udah deh, saya pasti ditaruh di tempat yang kurang
gitu, kurang pas buat dia. Kalau pelayanan kesehatan kerja tidak begitu. Kita upayakan pekerjanya itu semaksimal mungkin kita tanya dia, "Ibu bagaimana? Bapak bagaimana? Apakah mau apa yang dirasakan?" Termasuk untuk mental health-nya dia juga. Kadang orang kalau lagi sakit dia ngerasa, "Aduh saya sakit ya," gitu. Apalagi teman-temannya bilang, "Oh kalau dia mah enak, nggak usah lembur, dia kan sakit." Kadang orang yang dibilang gitu juga nggak mau, "Saya juga nggak mau sakit dok," betul. Ya kadang-kadang memang ya bulian netizen lebih kejam daripada ibu tiri. Ya, jadi memang return to work program itu adalah penting dan itu perlu dilakukan untuk setiap pekerja yang ingin masuk kembali setelah mengalami kecelakaan atau penyakit, baik itu PHK maupun non PHK. Nah, ini tugas pokoknya menurut Permenaker yang lebih dulu, yang nomor 3 tahun 82, ini banyak ya. Tapi memang di PP 88 tadi sudah dilakukan pemisahan mana yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pada dasarnya sih mirip-mirip gitu ya. Oke. Nah, kita minta dukungan. Nah, jadi PP 88 itu 2019 kita minta yang namanya dukungan ke pemberi kerja, ke HSE, ke rekan-rekan sekalian. Kita perlu 4 ini. Ada sumber daya manusianya, ada fasilitasnya, ada peralatannya, ada pencatatan dan laporan. Ini untuk bisa berhasil gitu ya pelayanan kesehatan kerjanya. Nah, dari sumber daya manusianya, bagaimana? Tenaga kesehatan dan non-kesehatannya harus kompeten. Nah, apa sih dokter kompeten? Nah, ini di PP 88 juga sudah dicantumkan, minimal dokter yang kerja di perusahaan, dia sudah pelatihan hiperkes untuk dokter, sesuai dengan Permenaker Trans nomor 1 tahun 76. Jadi kalau Bapak Ibu, misalnya dokter, mau bekerja di perusahaan, belum hiperkes, ayo disertifikasi hiperkesnya, karena ini adalah syarat minimalnya. Bapak Ibu, HSE di perusahaan atau pemberi kerja, ayo dokternya yang dicari kalau untuk perusahaan yang udah hiperkes gitu, karena di situ dilatih untuk bisa mengerti apa kerjaannya. Kalau enggak nanti bingung juga masuk tempat kerja mau ngapain nih gitu. Nah, waktu dokter itu masuk ke perusahaan dan dia menjadi penanggung jawab dari upaya pelayanan kesehatan kerja, dia wajib mendapat surat keputusan penunjukan dari Kementerian Ketenagakerjaan sebagai dokter pemeriksa tenaga kerja. Ini statusnya pengajuan. Jadi kita yang mengajukan, si dokter itu mengajukan, perusahaannya membuatkan surat penunjukan, nanti ada syaratnya, surat izin praktek, surat tanda registrasi, semua kelengkapannya diajukan, dan sepengalaman saya ini prosesnya nggak sulit gitu, jadi bisa diurus sendiri dan prosesnya cukup mudah gitu ya. Nah, untuk sumber daya manusia lainnya apa? Selain dokternya, kita juga perlu paramedis perusahaannya. Nah, paramedis perusahaannya itu wajib sudah pelatihan di Perkes juga. Tapi untuk paramedis perusahaan di Permenaker Trans nomor 1 tahun 1980. Jadi kalau teman-teman perawat, ayo latihan dulu hiperkes untuk paramedis perusahaan, disertifikasi dulu. Karena nanti akan lebih dapat, oh kira-kira nanti di perusahaan seperti apa. Karena nanti di pelatihan itu kan juga ada matanya yang untuk praktek plan survei. Oh biasanya kalau saya tanya tuh, plan surveinya apa gitu, oh plan surveinya di pabrik ini, oh udah ngerti gitu ya. Tapi kalau misalnya paramediknya belum hiperkes, biasanya mungkin ya bisa aja udah kerja misalnya di perusahaan rumah sakit yang sudah medical check up, tapi nanti pas di lapangannya perlu waktu yang cukup lama untuk adaptasi gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang non kesehatan, petugas P3K? Nah, ini kan boleh nih, nggak harus dokter, nggak harus paramedis. Petugas P3K itu boleh siapa aja. Bahkan kalau mau manajernya, direkturnya disertifikasi juga boleh gitu ya. Nah, wajib sudah pelatihan sertifikasi. Nah, ini menurut dari peraturan nomor 15 Permenaker Trans RI tahun 2008. Oke. Nah, ini untuk fasilitasnya. Fasilitasnya. Kalau tadi sumber daya, sekarang fasilitasnya. Menurut Permenaker Trans RI nomor 3 tahun 82 pelayanan kesehatan kerja ini boleh dibikin sendiri, diselenggarakan sendiri, boleh kerja sama orang lain, pihak lain, misalnya mau sama rumah sakit, mau sama klinik, mau sama perusahaan lain yang bisa support, boleh. Tapi memang di sini dinyatakan harus ada MOU-nya yang jelas. Ruang lingkupnya apa aja ya yang dikerjasamakan gitu. Dan untuk penyedia layanan kesehatan di tempat kerja itu PJK 3. Jadi karena PJK 3 itu mereka lebih ngerti terkait dengan apa yang harus dilakukan di tempat kerja.
ya. Nah, penting bahwa, pihak lain itu dokternya kalau menurut undang-undang, praktik kedokteran, setiap dokter yang praktek di satu tempat harus punya SIP di tempat tersebut dia praktek gitu ya. Jadi walaupun kita kerja sama satu fasilitas pelayanan kesehatan, penting bahwa kita juga punya dari perusahaan atau HSE, salinan daripada surat-surat dari si provider-nya itu sendiri. Misalnya, surat PJK 3-nya providernya, pelatihan hiperkes dokternya, pelatihan hiperkes paramedisnya, bagaimana kalibrasi alat-alatnya, seperti itu kita di perusahaan HSE juga harus pegang. Kenapa? Karena itu juga salah satu, poin di mana kita mengendalikan risiko-risiko di tempat kerja kita. Nah, ada untuk skema lain, yaitu pengurus beberapa perusahaan bersama-sama mengadakan fasilitas pelayanan kesehatan. Biasanya nanti kalau di building office tower gitu ya, nah ini misalnya yang perusahaan yang main-nya itu yang punya gedungnya yang menyediakan, pelayanan kesehatan kerja itu masih boleh gitu ya. Untuk bentuk layanannya bisa mau tingkat pertama yaitu praktek dokter perseorangan atau mau tingkat lanjut, misalnya mama klinik. Klinik itu klinik utama, ada pratama, ada rumah sakit. Nah, untuk setiap layanan upaya pelayanan kesehatan kerja itu kita perlu mendapatkan pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan setempat. Jadi nanti ada pengesahan upaya pelayanan kesehatan kerja. Mungkin mirip kayak, pengesahannya untuk P2K3 seperti itu. Nah, ini, perlu. Nah, kalau misalnya option-nya adalah klinik, ingat, walaupun ini di tenaga kerja, kalau klinik penyediaan fasilitas kesehatan, kita juga mengacu kepada peraturannya dari Menteri Kesehatan. Karena tenaga yang memberikannya adalah orang kesehatan, fasilitasnya adalah fasilitas kesehatan, tentu izinnya yang berlaku juga terkait dengan kesehatan. Nah, kalau klinik ini ada turunnya. Jadi kalau misalnya pertama di pasal 12, paling sedikit ada 2 dokter kalau klinik, ya. Nah, kalau utama, dia paling sedikit ada 1 spesialis dan 1 orang dokter yang memberi pelayanan. Jadi ini, udah ada di peraturannya untuk Permenkes 9 tahun 2014 tentang klinik. Dan klinik itu di pasal 21, kalau dia sifatnya adalah rawat jalan, dia nggak wajib melakukan pelayanan farmasi. Kalau misalnya memberi obat, ada pelayanan farmasi, dia harus punya apoteker yang punya SIPA atau surat izin praktek apoteker yang menjadi penanggung jawab. Jadi hindarkan kalau misalnya kliniknya, mau, oh bentuknya klinik nih, tapi, mau ngasih obat, ya harus memenuhi syarat, yaitu punya apoteker yang jadi penanggung jawab yang punya SIPA di tempat itu juga. Nah, kalau diselenggarakan untuk perusahaan yang wajib adalah kalau tenaga kerjanya 1.000 orang atau lebih. Atau kalau dia di bawah 1.500 sampai 1.000 orang, tingkat resikonya tinggi. Nah, ini yang dilakukan kita tadi sama aja sih gitu, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan rujukan. Nah, tapi kalau 1.000, pembinaan kesehatan kerjanya 1 bulan sekali, untuk pengawasannya 2 bulan sekali. Nah, untuk yang lain-lainnya mirip, kecuali untuk kuratif, kalau kuratif, dia misalnya 1.000 orang tenaga kerjanya, dokter perusahaannya harus ada setiap hari kerja. Jadi dokter perusahaannya benar-benar standby di sana. Nah, kalau untuk dia ada shift kerja kedua atau seterusnya, itu boleh paramedik atau perawat, gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk pelayanan kesehatan kerja yang kurang dari 1.000 orang, yaitu kurang dari 1.000 orang ya, sorry. Kurang dari 1.000 orang itu bergantung. Jadi kalau 200 yang di A.1, 200 sampai 500. Nah, itu kuratif diberikan selama jam kerja aja, gitu ya. Nah, untuk preventif dan promotifnya bisa 2 sampai 3 bulan sekali. Nah, ini berarti dokternya nggak harus ada, setiap hari gitu ya. Oke. Nah, ini yang lain tadi ada dukungan ada 4. Nah, ini dukungan terkait dengan peralatan kesehatan kerja. Nah, peralatan yang diperlukan bisa peralatan pengukuran, pemeriksaan, APD sesuai dengan faktor risikonya. Nah, ini sarana untuk pelayanan kesehatan kerja. Jadi ada sarana dasar, ada sarana penunjang. Kalau sarana dasar ya tentunya biasa ya, meja, kursi, tempat tidur periksa, wastafel, timbangan, meteran, ya itu yang biasa. Ruangannya gitu ya. Nah, ruangannya ada kamar mandi nggak, ada WC nggak, ada lemari obat, ya. Peralatan medis, tensimeter, stetoskop. Terkait tensimeter mau mengingatkan lagi untuk penggunaan tensimeter raksa sudah tidak diperbolehkan. Jadi untuk tensimeter bisa pakai yang, digital atau yang pakai jarum gitu ya. Nah, untuk termometer, sarung tangan, termometer juga sama, kalau bahannya merkuri udah nggak boleh lagi. Sarung tangan, alat benda ringan, presenter, obat-obatan,
sarana perlengkapan P3K tabung oksigen. Nah, ngingetin untuk tabung oksigen itu untuk penggunaan medis itu warnanya putih ya, rekan-rekan. Jadi kalau dulu-dulu yang dijual itu biasanya adalah warnanya hitam. Nah, ini kalau untuk oksigen medis warnanya putih dan pastikan tabung oksigennya tetap harus valve-nya segala macam itu terkalibrasi. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin masih belum dilakukan. Untuk penunjang APD, alat evakuasi ada tandu, ambulans, atau kendaraan pengangkut korban. Jadi sebenarnya ambulans itu perlu. Ya, tapi kalau misalnya memang rekan-rekan ada kendala atau apa, bisa pakai kendaraan lain pengangkut korban gitu ya. Untuk penunjang diagnosis kalau diperlukan bisa ada spirometer, audiometer, dan pengukur lingkungan kerja ya minimal sound level meter, lux meter gitu ya. Kalau memang diperlukan ada potensial gas bisa pakai gas detektor juga. Untuk pencatatan dan pelaporan yang melakukan adalah pemberi kerja, pengurus, pengolah atau kita. Nah ini berjenjang. Pertanyaannya adalah harus dilapor kemana ya gitu. Karena saya udah lapor ke ini, tapi saya nggak lapor ke ini. Kalau dulu yang kami lakukan kita laporin semua gitu ya. Jadi daripada nanti ini protes nih nggak dilapor gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita bikin rangkap. Jadi kami belajar dari lingkungan juga. Kalau di lingkungan hidup itu kan kita bikin laporan rangkap ya. Nah, kepada ekoregion, kepada ini dulu. Nah, tapi kalau ini saya lapor, biasanya saya lapor kepada suku dinas, dinas tenaga kerja, dan kementerian. Tiga-tiganya saya kirim. Nah, jadi nanti enak juga kalau kita kirim semua. Jadi nanti dari timnya suku dinas ada feedback, oh feedbacknya seperti ini. Dari dinas ada feedback, feedbacknya seperti ini. Dari kementerian ada feedback, feedbacknya seperti ini. Jadi memperkaya untuk pekerjaan kita nanti di lapangan gitu. Nah, ini contoh laporannya ada di lampiran 4 Kap Dirjen Binwasnaker nomor 22 tentang juknis pelayanan kesehatan kerja. Seperti ini, nanti dia ada 3 lampiran di belakangnya tentang data penyakit, data kecelakaan kerja, data kegiatan kerja lainnya. Mereka udah ada formatnya di situ. Silakan dilihat, diisi sesuai yang ada di sana, gitu ya. Oke, nah satu hal yang penting adalah bagaimana untuk membuat satu pelayanan kesehatan kerja itu efektif, yaitu satu pengurus atau perusahaan atau HSE atau manajemen wajib memberikan kebebasan profesional kepada dokter tempat kerja. Kadang-kadang yang suka dihadapi adalah tenaga kesehatan suka under pressure ya semua juga under pressure. Cuman kadang-kadang kayak kita dipaksa salah satu adalah dokter harus bisa profesional. Misalnya saya nggak mau buat, satu izin sakit seperti ini, tapi terus tiba-tiba dari, pihak-pihak lain ada tekanan, "Udah sih Dok, bikin aja." Nggak bisa, profesional dokter, kita tidak bisa buat dokumen seperti ini, gitu ya. Jadi, itu harus tetap diberikan kebebasannya kepada dokter untuk menjalankan ranah profesionalnya, atau tenaga kesehatan, perawat kadang-kadang, "Mbak, begini dong," gitu, "Waduh nggak bisa," gini, "Oh, masa gitu aja nggak bisa?" Gitu. Nah, itu yang kadang-kadang membuat stres juga kepada tenaga kesehatan di perusahaan. Nah, yang kedua yang membuat pelayanan kesehatan kerja itu akan efektif adalah kalau dokter atau paramedik perusahaan diberikan akses untuk memasuki tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan dan mendapatkan keterangan yang diperlukan. Nah, terkadang karena faktor yang tadi boleh disubkonkan atau misalnya bahasanya adalah bekerja sama dengan pihak lain gitu ya. Jadinya memang benar-benar kayak pihak lain kalau di perusahaan gitu. Aksesnya cuma dari gerbang sampai ke, tempat, apa, poli kesehatan kerjanya, tempat ruangan P3K atau gimana gitu. Habis itu nggak boleh belok ke kanan, belok ke kiri gitu ya. Jadi kalau ditanya dokternya, "Kamu praktek di PT apa?" "PT X." "Perusahaan apa itu?" Misalnya perusahaan logistik. "Oh di situ bahaya potensialnya apa?" "Nggak tahu, saya nggak pernah masuk ke dalam gudang," gitu ya. Nah, itu akan membuat nanti pelayanan kesehatan kerja di tempat bapak atau ibu jadi nggak efektif karena dokternya tidak yang sudah tadi speknya udah bagus dokternya, udah hiperkes, bahkan udah MKK gitu ya. Terus dokternya udah pengalaman, tapi nggak dikasih akses untuk lihat bahaya-bahaya potensial, nggak diajak HRA, nggak diajak risk management gitu. Terus udah gitu dokternya, ya udah pokoknya dokter kerjanya kuratif aja sama rehabilitatif. Nah, bahkan health talk pun juga enggak gitu ya, kasihan juga gitu ya. Sudah, melakukan ada pelayanan kesehatan kerja,
tapi jatuhnya jadi kurang efektif gitu. Kalau kebetulan saya dulu di perusahaan yang tempat saya bekerja dulu aksesnya cukup bebas. Jadi untuk mengidentifikasi dulu-dulu memang awal-awal memang didampingi karena memang kita kan tetap ada adat budaya juga ya kalau kita mau ke tempat kerja harus apa gitu ya dan didampingi. Tapi nanti kalau misalnya memang sudah berjalan cukup baik, kita bisa menunjukkan hal-hal yang baik dari pekerjaan kita, tentunya nanti akan diberi akses yang lebih banyak lagi gitu. Itu yang saya alami dulu. Nah, sebagai penutup, ini slide saya yang terakhir sebelum tanya jawab. Ini lagi model, jadi bagaimana kita menyiapkan tempat kerja kita siap untuk pandemi ini. Virusnya nggak akan hilang dalam waktu dekat kalau saya bilang sih gitu. Jadi kita harus belajar bagaimana survive dalam hal seperti ini. Nggak mungkin kita di rumah terus gitu ya. Nah, bagaimana tempat kerja kita buatkan siap untuk menghadapi ini, yaitu pertama kita harus punya yang namanya siklus PDCA itu kita jalankan. Nah, menjaga tempat kita untuk bersih, higienis, mempromosi ke pekerja. Nah, mempromosi ke pekerja itu juga agak sulit ya, BBS itu ya. Untuk pakai APD aja kadang-kadang susah gitu. Nah, ini untuk regular hand washing itu jangan jemu-jemu, good respiratory hygiene, etika batuk, etika bersin, pakai maskernya gitu ya. Dan ini, kalau karyawan pulang pergi dinas dari luar negeri, atau dari pulang kampung, atau dia dari dinas nasional gitu ya, itu harus lapor kepada si tim gugus tugasnya atau tim penanggulangan COVID-nya itu. Kenapa? Untuk dilakukan monitoring ya gitu. Dan semua yang sakit harus di stay at home gitu ya untuk menghindari risiko lebih lanjut yang bisa terjadi kepada komunitas pekerja. Mungkin dari saya itu Pak Denny nanti. Terima kasih. Oke. Boleh di stop share screen, Bu Dokter? Ya. Ya. Oke, Bapak Ibu semua, wah luar biasa nih Bu Dokter ya. Sebelum saya lanjutkan untuk tanya jawab, ya ada informasi dulu buat Bapak Ibu semua. Oke, yang pertama adalah Bapak Ibu semua kalau mau menginginkan untuk mendapatkan informasi terkait dengan sertifikasi BNSP, ya bisa menghubungi Ibu Made di 0821 13257 dan untuk pengambilan e-certificate silakan ke Mas Sobari ya di 0878 8047 5743. Jangan lupa di follow Instagram kita @mediatama dan Facebook kita di Tama Media Tama Sertifikasi. Dan insya Allah kalau misalkan rekaman ini bagus, kita akan share juga di YouTube-nya Kak Cideni. Ini banyak sekali pembicara kita. Mohon bantuannya sekaligus di-subscribe ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang men-subscribe, nah ada jaket gaul Boomers Pilot seharga 375.000, di-subscribe, di-like dan nyalakan loncengnya, lalu share video paling menarik sebanyak-banyaknya atau minimal 1 ke Facebook pribadi dan 3 Facebook lainnya atau dapat juga di-share di IG ya. Dan jangan lupa di-tag ke Media Tama supaya kita bisa tahu. Tiap Jumat akan kita infokan pemenangnya melalui WA Group Media Tama. Jadi kalau teman-teman belum bergabung ke WA Group, silakan gabung ke WA Group. Tadi saya udah info di chat. Setiap Jumat, ya malam hari kita akan sebut siapa pemenangnya untuk mendapatkan jaket pilot Boomers yang sedang saya pakai ini. Oke, sebagai informasi ada pelatihan online untuk petugas K3 Migas, operator K3 Migas, dan pengawas K3 Migas sertifikasi BNSP. Ada juga petugas K3 Konstruksi, operator scaffolding, dan supervisor K3 Konstruksi secara online. Dan ada juga sertifikasi ahli K3 Umum Kemenaker RI. Yang kemarin nanya, ya Pak, Media Tama kapan Kemenaker RI? Nah, sudah kita buka di 0821 13.257. Trainingnya 13 hari ya teman-teman ya. 1 hari pertama itu untuk mensosialisasikan penggunaan aplikasi yang akan kita pakai. Ada yang namanya Google Classroom, Zoom Meeting ya, aplikasi Mika Pro ya. Syarat utamanya bisa menggunakan komputer, aplikasi Zoom, dan punya kuota internet selama 13 hari. Dan ingat, ada laptop. Nggak bisa training pakai handphone ya. Oke, ini adalah aplikasi Mika Pro. Teman-teman silakan download aplikasi tersebut. Di dalamnya semua ada modul pelatihan, termasuk modul webinar. Hari ini sudah kita upload. Klik modul pelatihan di sini, pilih webinar K3, ada modulnya di sana. Nah, hari Senin ada webinar berikutnya, Leadership is Fun bersama Pak
Agung ya, founder growing dan sekaligus motivator NLP. Sorenya kita belajar bersama Dr. Stephen ya, SPOK, seorang dokter spesialis K3, paramedis juga, praktisi K3 juga ya. Topiknya penerapan K3 di perusahaan selama masa new normal. Oke, mungkin minggu depan akan off 4 hari atau 5 hari karena saya ada perjalanan ke Jakarta ya. Karena sekarang posisi saya masih di daerah ya, bukan di Jakarta. Oke, mungkin tanggal 20-an baru kita ada webinar selanjutnya. Oke, kita bahas pertanyaan yang ada di Q&A. Yang raise hand nanti ya, kita yang Q&A dulu. Oke, Ibu Dokter, ada pertanyaan dari Pak Yuda Bagus Persada. Nah, tanya gini, Bu Dokter, mengenai MCU, apakah ada standar mengenai indikator apa saja yang wajib diperiksa dalam MCU? Selain yang spesifik seperti spirometri dan audiometri. Nah, apa aja ya kira-kira yang diperiksa ketika MCU? Oke, tadi mau lihat, oh ada Dr. Steven juga spesialis okupasi itu, nanti bisa nanya-nanya juga. Ya, jadi pertanyaannya Pak Yuda ya, bagus juga nih gitu. Terkait dengan medical check up, ini dulu udah pernah dibahas juga di media Tama, saya lihat sudah ada arsipnya juga. Pemeriksaan kesehatan kerja itu ada 4, yaitu prakerja, berkala, tidak ya, prakerja, berkala, sama khusus. Nah, kalau yang kita lakukan adalah untuk pemeriksaan medical check up, pemeriksaan kesehatan kerja prakerja, itu biasanya yang dilakukan kan general ya. Jadi kayak misalnya ya darah lengkap, urin, ronsen, dada gitu ya, seperti itu. Tapi memang sebaiknya kalau memang pelayanan kesehatan kerjanya mau efektif, mau lebih tajam lagi, yang dilakukan adalah pertama kita harus punya spesifikasi kesehatan kerja untuk setiap jabatan. Misalnya dia staf HRD nih. Staf HRD itu spesifikasi kesehatan kerjanya kalau di audit kan spesifikasi K3. Nah, tapi kita bawa lagi spesifikasi kesehatan kerja. Kalau dia jadi staf HRD, apa ya yang perlu kesehatan kerjanya ya? Oh, misalnya kalau dia harus tahan menghadapi tekanan misalnya. Nah, berarti perlu juga dianalisis terkait dengan, makanya ada psikotes gitu kan ya. Nah, kalau saya dulu kami sudah ada kerjasama dengan HR di bagian rekrutmen dan HR secara umum, kita tetapkan, itu effort juga sih. Untuk setiap jabatan kita lakukan mapping, dari mapping itu kita perlunya, kalau posisi ini dia hazardnya kurang lebih ini, jadi prakerjanya dan berkalanya sama. Jadi kita, karena prakerja itu biasanya dipakai sebagai baseline untuk kita menentukan tren terhadap si pekerjanya itu sendiri. Jadi untuk risk assessment itu nggak hanya risk assessment untuk lingkungan kerja aja ya Bapak Ibu. Jadi risk assessment juga dibuat untuk tiap-tiap pekerja kalau nggak bisa. Tapi kalau misalnya sulit untuk tiap-tiap pekerja, bisa dilakukan untuk tiap posisi jabatan. Misalnya untuk office staff, misalnya risk assessment-nya seperti apa. Nah, dari risk assessment seperti itu kita bisa tentukan. Kalau spirometri ini untuk pekerja yang terpapar dengan potensi penurunan fungsi paru, misalnya bekerja dengan particulate gas yang respirable seperti itu, atau misalnya bekerja dengan vapor, gas-gas tertentu yang mungkin berbahaya untuk pernafasan. Untuk audiometri, untuk pekerja yang terpajan dengan kebisingan di atas TLV, misalnya seperti itu, TLV TWA. Nah, jadi kalau saya bilang untuk medical check up, paketnya itu harus menyesuaikan dengan hazard di perusahaannya masing-masing gitu. Jadi enggak, ya tapi memang kalau dari faktor darah lengkap atau urin, itu sih banyak yang bisa kita gali dari sana ya. Kayak misalnya untuk hemoglobin, kita bisa lihat kondisi anemia biasanya atau faktor-faktor lain gitu. Nah itu tetap diperlukan. Kalau dilihat di Permenaker terkait medical check up, di situ sudah ada standarnya sih gitu. Termasuk kebugaran. Kebugaran itu juga baiknya dites juga gitu. Oke, jadi kalau ada perusahaan yang mau MCU, kita harus mapping dulu dia terpapar apa, lalu Betul. nanti akan kelihatan pengendalian risiko terhadap kesehatannya seperti apa. Sehingga Betul. masing-masing orang dengan posisi jabatan dan risiko yang terpapar akan berbeda gitu ya, Bu Dokter ya? Berbeda. Hmm. Kecenderungannya perusahaan di sini yang mungkin belum pelayanan kesehatan kerjanya, occupational health-nya belum
terlalu mengerti adalah semakin tinggi jabatannya, misalnya direktur atau presidir gitu Semakin ya, komplit gitu ya. semakin komplit. Padahal risikonya dia mungkin nggak perlu misalnya Betul. yang kayak Spiro Audio gitu, mungkin enggak gitu. Tapi mungkin dia lebih ke arah mental health, ya kan? Kita analisis dia burnout-nya, stres kerjanya seperti apa. Misalnya terkait dengan degeneratif disease-nya dia gitu ya, karena kan dia very important person gitu. Kita harus jagain juga faktor-faktor risiko terkait dengan kardiovaskularnya gitu. Tapi kalau misalnya staff gitu ya yang majority bahayanya office terkait dengan VDT ya mungkin lebih cocok kalau terkait dengan komputer gini ya mungkin lebih cocok kalau pemeriksaan matanya yang lebih lengkap kalau dia misalnya data entry gitu. Jadi enggak saya sih pikirnya yang dasar boleh misalnya kayak darah lengkap, urin lengkap gitu ya. Ronsen dada kita mau lihat apa? Misalnya untuk takutnya mungkin penyakit menular seperti penyakit infeksi paru itu boleh silahkan. Tapi kalau untuk yang lain-lain, saya rasa itu harus menyesuaikan dengan hazard di tempat kerjanya sih Pak gitu. Oke. Tapi juga nih Bu, ada beberapa laboratorium ketika perusahaan yang meminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawannya, itu si laboratorium selalu memberikan, Pak, kita ada paket A, paket B, paket C. Ya, itu saya rasa itu kayak kayak kalau orang nggak paham itu kayak pembodohan juga kayaknya Bu ya, itu ya. Atau gimana tuh ya, mereka buat paket-paket kayak gitu ya. Kadang nggak mengena juga saya lihat apa yang diperiksanya ya. Baik Pak, sebenarnya sih gini, laboratorium itu untuk pemeriksaan kesehatan kita juga di peraturan menggunakan harus yang sudah PJK 3. Mhm. Ya, jadi ada PJK 3-nya untuk pemeriksaan kesehatan. Kalau kita pakai laboratorium, entah itu dari klinik, klinik juga Mhm. ada yang udah PJK 3. Dari laboratorium klinik sudah ada yang PJK 3. Dari rumah sakit juga ada udah yang PJK 3 gitu. Jadi pertama kalau kita mau medical check up, kita harus pilih yang PJK 3. Dari situ kita Mmm, baru milih PJK 3 mana yang mau kita ambil. Nah, mmm, biasanya memang paket-paket yang pertama itu adalah sebenarnya paket generalnya mereka gitu. mmm, Yang ya kan si PJK 3 pemeriksa kesehatannya itu belum melakukan risk assessment tempat kita. Jadi mmm. kadang untuk penawaran dulu mereka akan masukkan paket-paket yang general. Nah, pengalaman saya memang kalau Oh, baru kerjasama kita mmm, memang apa dapatnya paket yang general itu barang-barang company profile gitu-gitu. Nah nanti biasanya ada meeting lanjutan, bawa mmm, dokumennya, kita cek dokternya udah hipercase mhm, belum, perawatnya udah hipercase, kalibrasi alatnya, terus contoh mmm. laporannya gitu ya, terus nanti program-programnya apa aja. Nah nanti dari situ mereka akan minta Oh, bahayanya di sini apa aja gitu. Nah nanti mereka akan buatkan bisa juga sih Pak gitu. oke. Jadi tipsnya bagi teman-teman yang mau melakukan medical check up, yang pertama pastikan laboratorium atau klinik atau rumah sakit sudah ada SKP PJK 3 dari Kemenaker gitu Bu ya. Yang Betul Pak. kedua, dokter pemeriksanya sudah punya sertifikat Hiperkes gitu ya. Hmm, Yang ketiga, minta dari PJK 3 pemeriksa kesehatan tersebut melakukan mapping terlebih dahulu bersama kita terkait dengan paparan bahaya kesehatan. Nah, itu betul Pak. bisa dari rangkaian kegiatan itu bisa ada efisiensi cost gitu ya, Bu ya? Betul. Ujung-ujungnya ya. Nah, Betul, karena saya pernah ketemu juga di perusahaan karena dulu suka audit vendor mhm, juga. mhm, Dia sudah medical check up, kita cek juga kan ya. Oh, udah mhm, medical check up gitu. Wah, lengkap gitu ya. Saya mhm, lihat datanya. Nah, mhm. itu kadang-kadang saya lihat ini apa? Ini staff office. Kok diperiksanya macam-macam juga gitu kan. Oh, Padahal mungkin nggak perlu iya. sebanyak-banyak itu gitu kan. Efisiensinya bisa dari sana gitu. Dan efisiensi yang kedua adalah kalau dilakukan dengan partner atau mitra yang benar, kita akan dapat hal yang benar sehingga Mmm, untuk next year-nya kita bisa ada efisiensi gitu. Berarti kan mmm. karyawan yang diperiksa nanti akan lebih baik kondisi kesehatannya tahun depan mungkin karyawan tersebut nanti pindah kerja atau ada mutasi, dia bisa di-adjust lagi untuk paketnya gitu. Oke. Jadi, banyak sekali juga mengeluh ke saya, "Ini saya MCU sampai 300 juta nih Pak, gara-gara SMK 3 nih," gitu kan. Ya makanya saya bilang, "Bapak melakukan mapping dulu nggak?" Saya bilang kayak gitu kan, ternyata enggak, karena mereka taunya ya saya MCU. Nah ada juga ini Bu, ini lanjutannya ya, hasil dari MCU itu perlakuannya seperti apa? Kadang dari laboratorium itu langsung kasih aja ke HR, HR itu bagi-bagiin itu hasil lab itu sebenarnya mekanismenya seperti apa, Bu? Hasil dari lab itu, Bu Dokter? Ya dulu, syukurnya dulu
tim saya di lapangan di perusahaan lama juga timnya handal ya. Jadi begitu provider PJK 3 itu, nah itu memang satu rangkaian sih Pak. Jadi kita PDCA itu harus ada di setiap program. Waktu dia setuju kita tanda tangan kontrak, sebelum kita kontrak itu kita sudah kasih term. Jadi saya maunya medical check-up-nya sudah direkap dalam bentuk, kalau dulu pengalaman saya mau udah dalam soft copy ada, scan, nanti saya bisa dimarahin sama labnya. Jadi soft copy Excel gede ada, nah jadi terus udah gitu scan per orang ada, sama nanti hard copy yang dibagiin ke orangnya ada. Nah, kenapa saya butuh soft copy yang Excel untuk rekap saya nanti? Kalau dia bisa kasih aplikasi lebih bagus lagi, wah nanti saya dimarahin nggak nih sama lab ya. Nah, nggak usah disebut aja mereknya. Enggak, karena nanti standarnya terlalu tinggi ya. Nah, yang kedua adalah scan per orang. Kenapa scan per orang saya butuh? Karena pada saat audit, kadang-kadang kan auditor kayak Pak Denny nih gitu, sampling kan gitu. Saya mau lihat dong yang terpapar kebisingan di daerah X gitu, yang pengukuran lingkungannya kebisingannya segini gitu. Pekerjanya siapa gitu. Nah, kan susah ya Pak kalau saya nggak punya scan per orang. Kalau saya kasih lihat Excel banyak, nanti Bapak malah ngeliat-ngeliat yang bawah-bawahnya lagi, malah bahaya. Jadi bukan bahaya sih, maksud saya karena adalah malah rahasia, nanti, karena rahasia Bu ya. Nah, rahasia juga nanti malah panjang gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dalam rangka perlunya satu orang, saya kasih ya satu orang gitu. Jadi nggak pernah, itu pengalaman yang dulu juga sih, karena dulu sempat print-printannya banyak, semuanya ada di situ, kita jadiin satu bundle, malah nanti dilihat-lihat panjang ke belakang, malah nggak efisien juga auditnya juga jatuhnya, Terus Pak. kalau ngasih ke karyawannya itu karyawan yang seperti apa? Apakah memang karyawan yang memang sudah masuk kategori PAK atau akan masuk ke PAK, atau yang seperti apa yang dikasih, atau semuanya dikasih itu Bu hasilnya? Ada nggak Baik. konsultasi dengan dokternya? Ya, baik. Dari hasil yang kalau tadi Excel untuk rekap saya, untuk data selanjutnya, kalau untuk scan untuk keperluan dokumentasi secara per orang, yang ketiga adalah kalau hard copy-nya kita kasih ke karyawannya. Nah, itu memang haknya pekerja sih untuk minta. Tapi biasanya memang kita kasih juga. Nah, tapi kita kasih bukan berarti terus kita kasih yang kayak tadi, nih udah hasil MCU serah gitu ya. Enggak. Biasanya kita akan jadwalkan untuk mereka konsultasi. Bahkan kalau mereka nggak mau konsultasi pun dengan data yang kita punya, misalnya mereka ada sesuatu yang harus di follow up, mereka akan dipanggil. Jadi misalnya hasil MCU-nya ini sesuatu yang perlu di follow up, baik itu penyakit umum atau penyakit PAK gitu ya, atau kita lihat tren, Pak kok tensinya trennya naik nih, harus dipanggil gitu. Dipanggil itu dalam arti konsultasi, tapi memang kita buka juga untuk yang tidak di-list-kan untuk konsultasi, boleh datang gitu. Biasanya sih mereka langsung bawa hasilnya dari distribusi, langsung mereka datang gitu. Oh, saya mau nanya ini begini-begini. Jadi hasil medical check-up nggak hanya diambil terus ditaruh dimasukin ke rak terus selesai. Itu ada follow up-nya lagi ada sih Pak. follow up-nya. Apalagi kalau ada pemeriksaan yang memang bersifat rahasia, seperti misalkan HIV/AIDS kayak gitu, yang penyakit-penyakit dalam, mungkin si karyawan ketika melihat itu kan kadang misalkan contoh misalkan tadinya dia nggak darah tinggi, misalkan pada saat diperiksa ada darah tinggi, ada wasil, ada ambeien, itu kan kaget tuh. Secara psikologis kan bisa menurunkan kesehatannya juga gitu ya Bu ya. Mungkin antisipasinya ada konsultasi kayak gitu ya Bu ya. Ya, kita selalu ada konsultasi, kita buka karyawan yang mau konsultasi, kalau udah statusnya harus sampai level risk kita ini memang harus kita intervensi, ya kita panggil bahkan gitu, tanpa dia harus datang sendiri. Kalau HIV Pak, HIV itu statusnya harus VCT. Jadi tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan pada saat medical check-up prakerja atau berkala. Jadi HIV/AIDS itu dia harus ada konseling dulu, ada dan statusnya itu rela gitu ya, sukarela. Jadi konseling dulu, kalau positif bagaimana, kalau negatif bagaimana, habis itu dia dicari risikonya, dari situ terus dia cek, hasilnya pun bahkan company dokter biasanya juga nggak dapet gitu. Harus nanti itu benar-benar secrecy banget kalau untuk HIV. Sangat rahasia sekali ya. Tapi ada juga saya lihat beberapa perusahaan yang memang mewajibkan ada pemeriksaan HIV itu biasanya pekerjaan yang seperti apa Bu ya untuk pemeriksaan sampai ke tes ke HIV itu Bu? Tentunya kalau lihat penularannya ya pasti yang kontak dengan cairan tubuh sih Pak. Tetapi ada peraturan memang di ini ya,
tidak boleh digunakan untuk penentuan screening seperti itu ada tuh Screening di nggak boleh ya. Permenakernya. Iya, heeh. Oke, Bu. Dan penentuan dia untuk Hmm, tiap terus bekerja atau enggak juga nggak boleh. nggak Jadi boleh ya. misalnya satu pekerja positif gitu ya, Hmm, tiba-tiba dia berputusan untuk membuka diri dia, oh saya hmm, positif nih, saya ODHA. Nah itu nggak boleh nggak status boleh. ODHA-nya dia menjadi apa sesuatu yang dipertimbangkan untuk hal kebijakan strategis gitu nggak bisa. Oke, terus habis dari laporan tadi dari laboratorium yang sudah ada PJK 3 yang ada izin dari Kemenaker, itu kita dikip untuk kita atau dikerserahkan juga rekap summary-nya ke Disnaker atau kemana nih Bu? Apa hanya di Oh, perusahaan aja? baik. Kalau untuk pemeriksaan kesehatan kerja yang medical check-up itu, kita punya kewajiban dalam waktu 60 hari harus lapor ke lembaga pemerintahan. Dalam hal Hmm, ini Disnaker setempat. Saya biasanya bikin 3 sih Pak semua. hmm, Jadi Sudisnaker, Disnaker, Disnaker. sama kementerian. Kita ada kewajiban Oh, untuk lapor 60 hari setelah pelaksanaan terkait hmm. dengan medical check-up. Tapi yang dilaporkan adalah summary-nya Bu ya, bukan yang hasil mentah laboratorium kan Bu Dokter ya? Summary-nya Pak, betul. Summary-nya aja ya, misalkan Iya, trennya penyakit apa sekian persen gitu kan ya Bu ya. iya Oke, betul. kalau ke BPJS-nya ada juga nggak Bu ya? Karena nanti hubungannya kan ke BPJS, PAK kan? BPJS oh Kesehatan nggak ada? Apakah ketenagakerjaan gitu nggak ada? baik. Kalau untuk BPJS ada dua, kesehatan dan ketenagakerjaan. Hmm. Nah, kalau misalnya kita ke BPJS, laporan medical check-up tidak. Tapi kalau Oh. kita memang mengurus PAK, memang kita ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Hmm. itu ada formulirnya sendiri dan statusnya dia harus melewati langkah-langkah penegakan diagnosis PAK yang ada di peraturan tentang PAK tadi itu, Pak. Gitu. Jadi ada 7 langkah yang harus kita penuhi. Ada laporannya dari BPJS TK, diisi Hmm. semua diagnosisnya benar klinisnya seperti apa, ada langkah 2, langkah 3, pajanan individu gitu ya. Ada 7 langkah yang kita harus isi, dokter yang kompetennya biasanya sih SPOK ya Pak ya. Nah, Hmm. MPK juga bisa gitu ya, Hiperkes juga bisa sebenarnya. Tapi memang kompetensinya harus jelas dulu, dia bisa diagnosis PAK. Nah, dari situ nanti bisa, tapi case per case, enggak Hmm. rekap satu itu kita bikin PAK gitu nggak bisa. Tapi tetap data historikalnya si orang yang masuk kategori PAK tadi dari hasil MCU-nya gitu kan Bu ya, bisa dipakai juga kan? Bisa. MCU Oke. bisa jadi salah satu data untuk penegakan diagnosis. Nah, salah Oke. satu saja sih. Mm-mm. Oke, ada juga yang tanya nih, Bu, apa beda antara ruangan P3K dengan ruangan vaskes atau klinik nih? Bahasa orang awam kan klinik ya. Kalau orang kita kan, orang K3 kan bilangnya vaskes. Itu sebenarnya berbeda atau sama atau memang kita bisa jadikan satu tuh? Itu Ibu. Ada pertanyaan seperti itu di sini. Baik, kalau tadi dari Permenaker Trans 15 2008 adalah ruang P3K statusnya adalah wajib bagi tenaga Hmm. kerja dengan jumlah tertentu. Jadi untuk ruang P3K-nya harus ada. Tapi untuk pelayanan kesehatan kerja itu tidak diatur harus ada ruangannya atau enggak. Lebih mengatur terkait dengan sumber daya manusianya dan mengatur terkait dengan izinnya. Hmm. Jadi kalau dulu yang kami lakukan kami gabung jadi satu sih gitu. Hmm. Saya pernah lihat ada Kepdirjen nomor 22 tahun 2008 apa 2009 apa 2010 gitu. Ada katanya menyebutkan kalau misalkan pekerja lebih dari 500 itu wajib ada vaskes ya. Cuma vaskesnya silakan diatur dibuat sendiri atau kerjasama dengan pihak eksternal seperti klinik atau rumah sakit. Benar nggak kayak gitu Bu ya? Ya betul Pak. Hmm. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ada vaskes atau klinik sendiri, tapi kita bisa pakai klinik dari luar gitu kerjasama MOU kayak gitu Bu ya. Bisa Pak. Tapi memang kalau dilihat di peraturan itu untuk kuratif dan rehabilitatif boleh di luar. Tapi Hmm. untuk P3K sama untuk promotif preventif harus tetap dilakukan di lingkungan perusahaan gitu. Jadi Oh tetap gitu. ruang P3K-nya harus ada kalau memang memenuhi syarat yang tenaga kerja dengan jumlah tertentu. Iya. Saya baca di Gitu. Permen 15 2008 setiap pekerja lebih dari 100 orang atau kurang dari 100 orang tapi potensi bahaya tinggi wajib ada ruangan P3K gitu Bu ya. Cuma nanti Betul, Pak. cuma nanti suka rancunya itu ruangan vaskes, ruangan klinik. Nah, kalau udah kategori ruangan klinik atau vaskes otomatis paramedis Bu yang ngisi itu. Kalau petugas P3K kan boleh
boleh orang non paramedis tapi dia punya kompetensi di P3K, boleh dia jaga di situ. Tapi ketika ruangan tersebut sudah berubah jadi ruangan klinik atau ruangan vaskes, otomatis hanya paramedis yang bersertifikat Hiperkes dong, Bu, yang seperti itu ya? Iya, betul. Kalau kami ruangan P3K memang digabung sama pelayanan kesehatan kerjanya. Hmm. Tapi kalau untuk petugas P3K-nya mereka nggak harus. Jadi kalau kita petugas P3K itu benar-benar di area kerja, Pak. Jadi misalnya di bagian lab petugas P3K-nya dulu si A, si B ada fotonya, ada ininya lah gitu ya. Nah, per shift ada gitu ya. Jadi mereka memang tugasnya mulai dari area kerja bawa sampai ke OHS gitu misalnya, ke klinik gitu. Nanti dari klinik diserah terima sama. Jadi benar-benar mereka tuh pertolongan pertama di tempat kerja bukan berarti kantor secara besar, tapi terkait dengan di site-nya mereka gitu, di lab, di gudang, di office gitu. Jadi petugas P3K-nya memang bekerja di tempat kerja, tugasnya ketika ada kecelakaan melakukan pertolongan pertama lalu membawa ke ruangan vaskes tadi gitu, Bu ya. Ya, ruangan Oke, P3K. itu clear ya. Oke, teman-teman yang tanya itu tadi ya. Terus ada juga yang tanya, kalau di kampus nih, Bu, ada nggak kewajiban untuk poliklinik? Nah, ada nggak standar kesehatannya? Poliklinik di kampus itu. Bu Nur Laila Kalau nanya. Nah. kalau melihat definisi tempat kerja, kampus itu kan tempat kerja ya, Pak ya. Ya, jadi memang beberapa kampus sudah ada unit pelayanan untuk karyawannya. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan sebagai pelayanan kesehatan kerja. Cuman memang kalau saya lihat beberapa ya, nggak semua statusnya lebih pelayanannya cuma kuratif ya, sama rehabilitatif. Nah, mungkin boleh fasilitas kesehatan yang ada itu dipergunakan, tapi memang dokternya Hiperkes gitu ya, perawatnya Hiperkes. Terus program promotif preventifnya juga dijalankan gitu terkait kerjanya yang mungkin dosen, administratif, bahkan cleaning service, security gitu kan mungkin seperti itu. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Kompetensi petugas P3K itu seperti apa ya, Dok ya? Ada juga yang nanya nih ya. Ada yang mau jadi petugas P3K ini ya. Bisa di follow up tuh. Ya. Jadi bisa dinyatakan sebagai petugas P3K di perusahaan itu tidak harus tenaga medis. Jadi dulu di tempat saya bekerja itu staf gudang yang ini staf lab, orang staf office gitu ya, security bahkan boleh asal dia sudah diberi kompetensi dengan mengikuti pelatihan sertifikasi petugas P3K tempat kerja dilakukan oleh PJK 3. Biasanya gitu. Nanti mereka dapat lisensi, dapat suratnya gitu ya untuk melakukan P3K gitu. Oke, jadi petugas P3K, teman-teman, boleh dari background apa saja, pendidikannya minimal SMA, ada pelatihannya 3 hari, nanti keluar sertifikat Kemenaker, lalu nanti mengurus kartu lisensinya melalui Disnaker setempat. Gitu ya, Bu Dokter ya. Iya, Pak. Tapi bagaimana dengan Hiperkes, Bu Dokter? Ini ada juga yang nanya. Dokter atau perawat Hiperkes itu dapatnya tuh status itu gimana sih, Dok? Nggak ada juga yang nanya gitu. Hiperkes itu untuk dokter maupun paramedik itu didapatkan juga dari sertifikasi. Jadi udah banyak nih PJK 3. Ya, jadi PJK 3 untuk sertifikasi Hiperkes dan dokter dan perawat. Jadi udah selesai itu nanti dapat kayak Mbak Dini bilang, dapat sertifikasi gitu ya, dapat sertifikat kompetensinya juga gitu. Itu udah cukup gitu untuk bisa modal kita kerja di perusahaan. Oke, jadi Bapak Ibu yang statusnya paramedis itu apa aja sih, Dok? Perawat, bidan, terus ya mungkin yang Kesling, ini ya. kesehatan lingkungan gitu, Dok? Enggak ya? Enggak Nah, ya, mungkin teman-teman yang kategori saya belum tahu tuh yang itu. Biasanya dicari sih. Teman-teman yang kategori paramedis, kalau mau kerja di perusahaan, di kliniknya harus punya sertifikat Hiperkes paramedis gitu, Dok ya. Ya, Dok. Atau kalau dokter yang setelah dia dapat gelar dokter gitu ya, Dok, kalau dia mau kerja di perusahaan harus punya sertifikat dokter paramedis gitu ya. Berbeda ya, Dok ya, ini pelatihannya ya. Yang dokter Hiperkes katanya 6 hari apa 7 hari ya, Dok ya? Wah, kalau dulu saya 10 hari, Pak Denny. 10 hari ya, lebih lama tahu ya. Kalau sekarang 5 hari lah kayaknya, 5 hari, 6 hari betul. 6 hari deh kayaknya. Terus kalau yang paramedis tuh cuma 4 hari apa 5 hari gitu. Oke, kita buka lagi. Kalau MCU secara berkalanya itu paling sedikit atau
maksimal tuh berapa lama sih, Dok? Nah, ini ada yang nanya nih. Berkala MCU tuh kapan sih? Nah, gitu. Kalau ini kan memang di peraturan disebutkannya berkala itu kan, kalau yang kami lakukan dulu adalah setahun sekali. Tapi memang Hmm. ada perusahaan yang melakukan, 2 tahun sekali, tergantung Hmm. dari risikonya sebenarnya. Tapi kami Hmm. sebenarnya mengikuti juga dari standar-standar ketiga yang lain bahwa itu kan MCU itu mirip kayak pengujian lingkungan juga gitu ya. Hmm. Nah jadi, kami ambil memang, setahun sekali sih waktu itu, gitu. Tapi memang Hmm. standarnya memang kalau yang kita lihat memang belum define banget gitu harus setahun sekali. Tapi kalau memang biasanya ada perusahaan yang, "Office nih saya nih resikonya begini begini begini." "Oh ya saya 2 tahun sekali," gitu. Itu masih banyak yang dilakukan seperti itu. Oke, minimal berarti 1 tahun sekali ya, Dok, ya? 1 tahun sekali, betul. Oke, ada yang nanya lagi, Dok, bagaimana dengan kota P3K yang ada di proyek konstruksi, ya kan, tahu sendirilah ya konstruksi ketika diisi ya, hari ini atau pagi diisi, besoknya udah hilang betadin, hilang gunting gitu ya, itu digabungin semua di dalam satu ruangan P3K. Padahal ini konstruksinya luas nih, boleh nggak kayak gitu, Dok, sebenarnya? Nah, itu nanti, Pak Denny bentuk koreksi juga ya. Kalau P3K itu kan dia ada penempatannya bisa berdasarkan tenaga kerja dan berdasarkan radius juga gitu ya. Kalau memang ada kendala-kendala seperti itu sih, kalau saya yang di sana dengan mengingat dari pertimbangan peraturan tadi, saya sih memang prefer-nya, jumlah pekerjanya berapa dulu nih Hmm. gitu. Kalau misalnya memang banyak sekali, ya kita bagi beberapa center tempatnya, gitu. Sehingga Hmm. mewadahi, tapi memang tidak dianjurkan, kotaknya tuh ditaruh di tengah-tengah, tim lagi bekerja, itu pasti ya udah gitu ya, relakan aja. Dibuat beberapa center, tergantung jumlah pekerjanya, karena nggak di-define juga kan jumlah pekerjanya, gitu. Kalau di Ya. Permenaker 15 sudah cukup jelas sih, jumlah pekerja segini berapa, jumlah pekerja segini berapa, gitu. Jadi dilihat di situ aja lebih jelasnya. Ya, ini Pak siapa nih? Galaxy A7 ya. Jadi Bapak kalau mau menentukan kota P3K, tentukan berdasarkan jumlah pekerjanya ya dok ya. Ada kelas A 25, kelas B 50, kelas C 100. Dan ada juga di pasal 10 menyebutkan di tempat yang mudah dicapai, digapai ya dok ya. Iya. Oke, jadi gitu ya Pak Dok. Atau kalau di konstruksi, kalau saya pengalaman saya kunci, saya gembok kotak P3K-nya, tapi di dalam kotak di luar kotak P3K itu tuh tertulis kalau kunci kotak P3K ini dengan si A, si B, si C, si D. Kalau misalkan terjadi kecelakaan, keadaan darurat, misalkan silakan dipecahkan gitu, misalkan nggak ketemu siapa yang pemegang kunci. Nah, boleh nggak kayak gitu dok? Karena mengingat kalau di konstruksi tahu sendiri kan, kalau kita nggak gembok, ya ada aja yang hilang gitu ya. Nah, boleh nggak kayak gitu dok? Kira-kira untuk menjaga isi kota Kalau P3K. Jadi ada engineering control lah istilahnya kayak gitu. memang kan kalau anjurannya sarana darurat ini ya, tapi kalau misalnya sudah disiasati dengan ada kaca yang bisa dipecahkan, ya itu sebenarnya sih udah cukup, lumayan ya gitu. Kalau misalnya itu kan if emergency ya break glass ya Nah, menurut saya itu cukup mudah dicapai juga dibandingin ada benar-benar yang dikunci, orangnya yang pegang satu, nggak tahu di mana gitu kan, itu lebih susah gitu. Tapi kalau misalnya memang ada, eee, kacanya saya rasa lebih aksesibel sih, Pak, gitu. oke, jadi masih ada keberterimaan ya dok ya. Kadang pusing juga nih emang benar kata Pak In tadi kalau dikonstruksi tahu sendirilah ya hilang terus ya. Mmm. Oke, ada lagi yang bertanya, bagaimana standar kesehatan kerja jika pekerja berada pada sektor informal? Apakah bisa Mmm. jika pekerja non formal di cover BPJS Ketenagakerjaan? Kemudian apakah stres kerja dilayanin oleh pelayanan kesehatan kerja? Nah, itu gimana tuh Dok maksudnya ya? Ya, mungkin Bapaknya Informal. di informal. Ini Ah, informal ini hal yang menarik terkait dengan Covid. Jadi, ah, informal ini banyak ternyata kan yang biasanya trade ya, di hmm, retail. Jadi di hmm, pasar, hmm, di warung, kios gitu ya. Ini untuk yang non formal, pemerintah itu sudah punya yang namanya upaya kesehatan kerja (UKK). Nah, itu ada di puskesmas UKK. masing-masing. Ya, jadi Hmm, Bapak bisa ke puskesmas masing-masing, kalau misalnya kelurahan, belum tahu, Bapak bisa banding ke kecamatan, "Saya mau ikut program UKK dong, upaya kesehatan kerjanya," gitu. Mereka punya untuk yang non formal gitu. Nah, itu oh, nanti, secara berjenjang di Dinas Kesehatan Jakarta, itu ada namanya yang Kesehatan Kerja dan Olahraga, itu mereka, sudah punya banyak UKK binaan.
Jadi Oh. kayak UKK di informal misalnya kemarin yang saya dengar kalau nggak salah di nelayan. Mereka punya tuh Hmm. UKK untuk nelayan di Marunda gitu. Mereka sudah upayakan. Jadi kalau non formal jangan takut, tetap bisa pelayanan kesehatan kerja tapi nanti koordinasinya dengan puskesmas setempat. Baru Kalau untuk tahu saya. iya, 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 menarik iya. sebenarnya. Ya Heeh. banyak yang nggak memanfaatkan itu Iya, gitu iya, ya. iya, 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 baru Heeh, tahu saya. Tapi harus ya. disesuaikan dengan KTP-nya juga kali ya, Dok ya? Apa Domisili domisili usahanya sih, aja? Pak. Oh, Ya, domisili karena usahanya ya? mengikat Oh, mengikat sama usahanya. Di sana misalnya oh, tempat UKK, tempat informalnya itu misalnya warung nasi di Jakarta Timur. Nah, di hmm, kecamatan apa yang ikut ke situ. Gitu. oh, gitu. Jadi diikutkan dengan tempat kerjanya tadi ya, UKK-nya ya. Oke, Mm. oke, oke, menarik, menarik. Nah, terus untuk Hmm, stres kerja tadi. nah Stres ini kerja mas itu, stres kerja. Ah, nah ah. Hmm. kan tadi kita ada lihat juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu juga ada psikososial. Stres kerja itu juga salah satu layanan yang dicakup oleh kesehatan kerja. Jadi setahun sekalipun kadang kita dulu lakukan pembagian kuesioner stres kerja. Jadi kita pakai Hmm. kuesioner yang bisa digunakan. Nah, itu kita analisis untuk karyawan-karyawan bagaimana nih secara keseluruhan. Dari situ kita coba untuk mengajukan ke departemen yang berwenang gitu. Oh, keadaan kondisi karyawan nih terkait sindrom stres kerjanya penyakitnya seperti ini. Nanti biar untuk ada follow up-nya juga. Oke. Oke, sekarang saya buka untuk raise hand. Ini udah banyak banget nih dari tadi ya. Raise hand nggak saya layanin ya, karena kita lagi presentasi udah raise hand aja gitu ya. Oke, sekarang Bapak Ibu semua yang raise hand saya buka. Saya sebutkan langsung di unmute aja ya. Satu kali pencet aja. Ibu Nefreti Nilamsari, silakan. Saya sudah unmute. Siapa yang duluan ya? Pak Hendrik Padang, saya sudah unmute. Silakan di unmute di handphonenya atau di ininya. Pak Ganjar Mulyana, silakan. Halo? Oh, nggak ada semua nih. Halo? Pak Melki, di unmute. Halo, Oh, Pak dengan Hendrik Hendrik. Padang. Hendrik Padang Ya, ya? Oke, ya. silakan. Pak Hendrik dari mana, Pak? Kenalin diri dulu. Saya dari Poltekkes Makassar, Pak. Oh, luar biasa. Silakan, Pak Hendrik. Ya, Ya, saya selamat sore. mau tanya sama Ibu Dokter Yovita. Iya, Pak. Sore, Pak. Ya, selamat sore, Dok. Dok, saya mau tanya, Dok, bagaimana sih menentukan standar K3 untuk suatu tempat kerja ya? Misalnya kan tempat kerja itu kan bermacam-macam dia punya. Misalnya kalau di kampus standar ketiganya kan beda pasti dengan yang ada di perkantoran yang umum misalnya. Nah, bagaimana untuk menentukan standar K3-nya itu? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dalam pelayanan kesehatan itu kan ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, saya mau tanya di aspek yang di rehabilitatif itu, Dok. Misalnya, Dok, ada seorang tenaga kerja, administrator kantor misalnya, kerjanya kan mengetik, terus mengalami kecelakaan. Jarinya itu diamputasi misalnya. Berarti kan dia sudah tidak bisa kerjakan pekerjaan yang... Nah, terus apakah orang K3 ini dianggap sebagai rehabilitasi kalau misalnya dia memberikan rekomendasi untuk ditempatkan di posisi yang lain, bukan lagi tempat yang lalu? Apakah itu termasuk di bidang rehabilitasi atau tidak? Kasih, Dok. Oke, Pak Hendrik. Ada dua Ya, pertanyaan ini. makasih. Jadi ada standar kesehatan kerja di sebuah tempat kerja itu ada nggak regulasi yang mengatur? Nah, itu dulu, Dok. Nanti pertanyaan kedua nanti saya akan bahas. Baik, terima kasih pertanyaannya menarik, Pak. Saya senang kalau ini ada masukan begini. Jadi kalau untuk standar K3 memang secara generalnya diaturnya kayak yang tadi saya utarakan, Pak, di PP 88 2019. Itu generalnya. Tapi PP itu adalah sebenarnya payung. Jadi untuk K3 perkantoran ada lagi. Untuk K3 industri ada lagi. Untuk K3 pertambangan ada lagi. K3 rumah sakit ada lagi. Jadi memang kita masih harus mengejar standar-standar K3 untuk setiap industri. Memang K3 ini mungkin Bapak, Pak Denny, teman-teman yang lain juga tahu. Satu industri aja, misalnya garmen, dibandingin itu garmen yang biasanya kecil sampai garmen yang udah internasional itu beda gitu. Situasinya beda. Nah, itu memang challenge-nya kita sebagai praktisi K3 untuk bisa menetapkan standar-standar terkait dengan K3 di industrinya masing-masing gitu. Kalau untuk pendidikan, terus terang saya belum pernah lihat peraturannya, Pak. Nanti kita coba cari lagi untuk mungkin di peraturan Menteri Pendidikan apakah sudah ada atau belum.
Tapi kalau untuk pendidikan misalnya berbeda naturnya dengan perkantoran, mungkin bisa dilakukan adjustment dari yang perkantoran dan dengan standar secara umum sih Pak gitu. Kalau saya terus terang belum lihat kalau K3 khusus lingkungan pendidikan. Mungkin bisa project Pak nanti bikin itu. Oke, Iya. pertanyaan kedua ini ngomongin soal kecelakaan nih, kecelakaan kerja kalau ada yang diamputasi tangannya gitu. Padahal tangannya itu untuk dia ngetik gitu. Itu proses rehabilitatifnya itu masuk ke dalam K3 atau tanggung jawabnya perusahaan nggak? Nah, mungkin itu pertanyaannya. Hmm. Jadi waktu kecelakaan dia itu dijaminkan oleh BPJS TK ya Pak ya, tenaga kerja ya. Nah dari situ ternyata keputusannya adalah dengan sangat menyesal harus amputasi. Yang diamputasi itu tangannya ya Pak ya? Jari-jarinya, ada jarinya itu. Oh Padahal jarinya itu untuk jari-jarinya. dipakai untuk ngetik gitu loh, sehingga dia nggak bisa kerja. Nah, rehabilitatifnya itu kayak gimana tanggung jawab perusahaan Nah kepada si sebenarnya ini orang Pak, itu? untuk tadi yang Pak tanyakan adalah apakah ini masuk kesehatan kerja? Betul. Jadi di fungsi rehabilitatif tadi yang dibicarakan adalah ada dua. Rehabilitasi medis yaitu penyembuhannya secara menyeluruh, jadi medisnya gitu ya. Nah yang kedua adalah rehabilitasi secara kasusnya itu. Nah jadi return to work-nya. Jadi setelah dia sembuh secara medis, dokter bilang oke, selesai gitu, kamu udah nggak perlu berobat lagi. Nah dia kan mesti kembali bekerja. Sedangkan dia punya yang namanya kecacatan. Nah, kecacatan itu nanti akan disesuaikan dengan tempat kerjanya. Memang butuh informasi lebih lanjut yang diamputasi jarinya berapa gitu ya. Terus apakah pekerjaannya memang tidak bisa sama sekali dengan amputasi itu, misalnya tangan kanan, tangan kirinya masih bisa dipakai nggak gitu. Atau jarinya yang diamputasi 3, nah berarti kan bisa pakai dilakukan penyesuaian pekerjaan atau dipakaikan alat bantu. Dalam pengetahuan saya BPJS Ketenagakerjaan itu punya namanya fasilitas untuk return to work. Jadi mereka punya case manager yang bisa dihubungi untuk mendampingi sampai karyawannya itu bisa kembali bekerja dengan penyesuaian gitu misalnya. Jadi kalau untuk kasus yang itu Bapak bisa hubungi BPJS TK setempat kantornya. Kalau memang waktu kecelakaan dijaminkan oleh BPJS TK, bisa minta layanan untuk return to work-nya Pak sama case manajernya gitu. Oke, seru sekali ya. Lanjut, Pak Bu Dewi Nefretini Lamsari, Muhammad Fajar Sidik, mohon bantuannya ya, dikasih nama ya, masa saya nyebut Galaxy A7 kan nggak enak gitu ya. Ferry Firmansa, silakan. Oh, Pak Fajar, silakan Pak Fajar dulu. Halo Pak Fajar, ya. Halo Pak Muhammad Fajar. Ya, perkenalkan saya dari mahasiswa. Iya, halo. Ya, silakan Pak Fajar. Iya, perkenalkan saya dari mahasiswa semester 6 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Yang ingin saya tanyakan pada Dr. Jovita terkait fokus standar kesehatan di masa pandemi saat ini seperti apa ya? Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk upaya deteksi dini di perusahaan itu sepenting apa sih di dalam penanganan COVID-19 ini? Oke, langsung aja Dok. Silakan untuk standar kesehatan kerja di masa COVID-19. Ini panjang nih sebenarnya pertanyaannya, jawabannya. Ya, ada protokol. Ini sebenarnya akan kita bahas di hari Senin, Dok, sebenarnya sama Dr. Stephen ya. Tapi nggak apa-apa, ya, Dok. Singkat sama aja. Dr. Stephen. saya kan masih belajar okupasinya Dr. Stephen yang udah lulus. Ya, ya jadi sebenarnya kalau materi udah banyak ya Pak Fajar ya gitu. Jadi kalau nge-Google, justru selain pandemi COVID ini beberapa webinar kita tuh kebanjiran informasi juga. Iya. Bingung mau pilih yang mana gitu ya. Betul. Tapi pada intinya adalah kita harus ingat 4 prinsip yang tadi Pak Fajar, yaitu preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif sih. Itu yang standar K3 yang harus kita jalanin, yaitu pas satu perusahaan mau buka, mau running lagi, kita harus mikirin pertama promotifnya karyawan supaya bisa lebih sehat gimana, kayak ada yang kasih vitamin C gitu kan, ada yang harus olahraga gini. Nah preventifnya yaitu karyawan harus dilakukan screening sebelum masuk kerja, dites suhu, dikasih checklist questionnaire setiap hari gitu ya, terus mereka harus social distancing gitu, itu preventifnya. Nah untuk kuratifnya kita harus pikirkan sebelum perusahaan tempat usaha buka, kalau sampai ada nih amit-amit
kalau sampai ada yang kasus, kita harus ngapain gitu ya. Oh, orangnya oke, kita harus obatin, isolasi segala macam gitu ya. Tapi bagaimana karyawan yang lain, tracing-nya akan seperti apa gitu ya. Dan rehabilitatifnya, setelah kalau ada kasus, kita mau orang itu balik bekerja, kita harus apain gitu ya. Berapa hari dia boleh balik kerja. Habis kalau dia mau masuk kerja, setelah dia positif, dia harus dicek apa dulu supaya aman. Karena COVID ini juga rawan dengan diskriminasi. Jadi hati-hati untuk diskriminasi pasien gitu. Oh dia kan positif gitu, semua pada nggak mau deket-deket. Akhirnya mental health-nya yang kena, dia depresi gitu. Nah jadi eh, tetap standar ketiga yang kita anut adalah preventif, promotif, rehabilitatif, kuratif seperti itu. Jadi itu yang Oke. harus melekat gitu ya Pak Fajar. Pak Fajar nanti ikut lagi di hari Senin itu jam 15.30 sama Dr. Steven ya. Termasuk juga saya juga udah beberapa kali ngadain webinar terkait dengan COVID-19, protokol K3 konstruksi. Kemarin juga ada new normal dengan Pak Saud, udah semua dibahas, silakan dilihat di YouTube-nya Kak Cidini. Jadi kita fokusnya di kesehatan kerja nih, Dok. Jadi pertanyaan COVID-19 saya lewatin semua nih ya. Jujur aja Iya Pak, saya buat bosen. Dr. Steven aja. Saya setiap ngadain webinar selalu pertanyaannya ke COVID-19. Tapi pertanyaannya mirip-mirip semua tuh, jawabannya juga sama mirip-mirip semua ya. Jadi Bapak Ibu semua mohon maaf ya yang nanya COVID-19 silakan tonton di video-video saya sebelumnya di pembahasan yang lain gitu. Lama-lama mohon maaf ya muak juga. Oke, yang berikutnya ya. Tolong pertanyaannya jangan ada COVID-19 dulu ya Bapak Ibu semua ya. Ini karena kita ngomongin soal kesehatan kerja yang secara umum ya. Halo, selamat sore. Oke, silakan. Halo, selamat sore. Bu Halo, Nevrati. selamat sore. Ya, Silakan Bu. baik. Terima kasih, Ibu Dokter. Mohon diberikan penjelasan. Di perusahaan kami sudah pernah dilakukan pemeriksaan mengenai stres kerja. Dan teridentifikasi beberapa karyawan itu mengalami depresi tingkat tinggi. Nah, itu upaya apa yang harusnya kami lakukan? Apakah dirotasi, dirumahkan, ataukah diberikan upaya kuratif gitu, Dok? Terima kasih. Oke, Bu Nevri dari mana, Bu? Dari UNER, Pak, dari Fakultas UNER. Vokasi. Oke. Silakan Bu Dokter mengenai depresi. Nah, itu silakan Bu. Ya sebelumnya Bu Nevri tetap aman ya Bu ya. Surabaya nih harus semangat. Ya, nah terkait dengan kasus mental health di tempat kerja, kalau misalnya memang dari hasil pengukuran kuesioner stres kerjanya memang ada indikasi perlu di follow up, saran saya sih memang kita harus rujuk ke dokter spesialis psikiatri dulu Bu, kuratif dulu. Memang kalau kayak gitu, misalnya nggak hanya mental health, misalnya kayak kasus degeneratif, misalnya pasiennya hipertensi. Yang pertama kali saya lakukan adalah saya rujuk ke klinisi yang terkait. Nah, dari situ tapi saya bekali pasiennya dengan apakah yang bersangkutan nanti saya minta surat jawabannya dari klinisi. Misalnya ini pasien misalnya dengan kondisi depresi berat gitu ya. Rujuk psikiatri, dari situ nanti akan keluar hasilnya pasiennya secara klinis seperti apa. Karena kuesioner itu kan sebenarnya alat screening aja. Nah, kita perlu diagnosis klinis dulu dari spesialis yang terkait. Nah, dari situ kita sudah dapat diagnosis klinisnya, kita ada semacam kayak surat pengantarnya, menanyakan kalau pasien kerja dengan lingkungan yang beban kerjanya kayak gini gitu ya. Tapi mungkin nggak semua klinisi tahu gitu. Yang penting kita dapat diagnosis klinisnya, dia di terapi, dari situ kita lakukan yang namanya rehabilitatif tadi. Kita sesuaikan lingkungan kerjanya gitu. Yang penting pasiennya sudah dapat terapi dulu, dikuratif dulu, nanti kita lakukan rehabilitasi secara kasusnya. Tidak harus dipindahkan juga sih Bu. Dalam arti kalau kita pindahkan, pasiennya ternyata kompetensinya nggak di sana, terus nggak dikasih training yang cukup, atau dia nggak happy gitu ya. Ada beberapa kasus karyawan dipindahkan ke bagian yang santai malah sakit. Karena dia nggak happy gitu. Itu malah bikin hal yang lain. Mungkin bisa penyesuaian beban kerja, atau nanti ada sesi rutin gitu ya, yang dia bisa coping, venting out gitu. Yang penting kita kuratif dulu, dari situ kita lakukan rehabilitatif, dan rehabilitatif itu tidak harus statusnya rotasi. Bisa juga analisis workload, misalnya workload dia perlu kita kurangi, kita bagi, tapi dia tetap di posisinya. Atau dia ada waktu untuk time out dia sendiri, setiap sejam sehari ada misalnya time out deh, kamu istirahatnya lebih lama, atau
saya rasa harus ditanyakan juga ke pasiennya, apa yang membuat dia nyaman dulu sih, ke sana dulu. Karena ini nyangkut mental health, kita baiknya tanya ke pasiennya, maunya pasien seperti apa, perusahaan bisa memfasilitasinya seperti apa, dari situ kita mungkin bisa dapat kesepakatan gitu. Oke, luar biasa nih. Lalu ada pertanyaan lagi nih dok dari Pak Nugroho Ambia Susianto nih katanya nih, bagaimana menentukan karyawan itu fit untuk bekerja? Apakah misalkan ada kondisi karyawan yang punya riwayat sakit jantung dan diabetes, itu bisa itu kategorinya kayak gimana sih dok? Boleh nggak kita terima untuk kerja gitu lah? Fit untuk bekerja. Nah itu. Kategori fit untuk bekerja tuh kayak gimana sih dok? Kayak gitu. Fit to work ya, ini juga Dr. Steven bisa juga. Nah, jadi gini, fit to work itu pertanyaannya kembali adalah work apa gitu. Beberapa kali ada pasien karyawan, calon karyawan dari Calkar gitu ya, dia punya riwayat penyakit jantung, terus kolesterolnya waktu medical check up kerja tinggi, tetap bisa masuk. Kenapa gitu? Karena dia melamar kerjanya jadi manajer marketing, ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya ya kan gitu. Dalam arti memang itu sudah diobati ya Pak. Lain kalau dari hasil medical check up kerjanya dia sakit ini, terus udah gitu dia hipertensi berat gitu ya misalnya, terus dia belum diobatin gitu. Nah itu kita masuknya bukan fit to work, tapi fit with not. Not-nya apa? Masih berobat dulu, atau mungkin bisa unfit temporary, harus berobat dulu, nanti dikaji lagi gitu. Kita nggak bisa ngalangin orang bekerja juga sih, dalam arti makanya perlu sumber daya yang kompeten, dalam arti nggak murni-murni dapat hasil dari lab terus wah bintangnya banyak, bagus deh kandidat ini gitu. Nah kita harus sesuaikan juga ini kerjanya apa. Kalau kerjanya ternyata lebih ke arah office, terus sakitnya juga terkontrol dari segi ya satu hal lagi Pak Denny, tolong kesehatan jangan dijadikan satu-satunya indikator untuk menerima atau tidak menerima orang. Karena sering kejadian, oh kenapa kamu nggak diterima? Hasil MCU-nya jelek. Terus dokternya dikejar-kejar. Kenapa sih dong MCU saya jelek gitu ya. Jadi waktu kita mempertimbangkan satu kandidat untuk menjadi calon karyawan, tentunya pertimbangannya juga banyak gitu. Tapi memang punya satu tenaga sumber daya manusia yang kompeten, misalnya dokternya udah hiperkes gitu ya, paramediknya juga ngerti penanganannya gitu. Menguntungkan dalam hal kita mungkin lebih efektif, karena kan rekrutmen juga kesian. Dia harus punya target misalnya 2 bulan udah dapat udah offering, ternyata karena calonnya yang satu riwayat hipertensi, yang satu riwayat DM, yang satu riwayat asma gitu, yang mana yang diterima gitu ya. Tapi kita harus sesuaikannya, fit to work itu harus bergantung pada pekerjaannya apa dulu. Kalau misalnya memang status kesehatannya itu adalah tidak mengganggu pekerjaannya nanti, atau pekerjaannya tidak mengganggu status kesehatannya, itu sih menurut saya bisa fit. Gitu. Jadi intinya sebenarnya ada di hiraknya sendiri ya, pengendalian risiko kesehatannya itu nanti seperti apa, dan memang harus ada orang atau dokter bersertifikat hiperkes yang tahu persis ini fit to work, work-nya tuh apa, risikonya apa di kesehatan kerja gitu ya dok ya. Ini kadang orang HR itu kadang pakai kacamata kuda dok, misalkan kata dokter tadi, wah ini unfit, wah udah nggak bagus nih hasil MCU-nya. Kita sebagai orang yang ngelamar juga deg-degan, ini saya MCU tapi selalu gagal, pasti di MCU. Sebenarnya saya sakit apa sih? Nah gitu kan, akhirnya kan dia jadi mental, kena penyakit mental juga, akhirnya ngedrop terus akhirnya ya dok ya? Ya, karena disesuaikan juga dengan perusahaannya juga. Kalau perusahaannya kota besar, rumah sakitnya banyak gitu ya, dan benefitnya kesehatannya juga bagus, mengcover itu gitu ya, kenapa enggak gitu. Tapi kalau perusahaannya di offshore gitu ya, mengapung-apung tengah laut, ya mungkin harus benar-benar clear gitu. Karena kalau kenapa-kenapa evakuasinya susah gitu, misalnya kayak gitu. Oke. Satu lagi yang raise hand, silakan gunakan raise hand, Pak Jalir Londong Salu. Siapa lagi yang raise hand? Silakan di unmute. Oviando Francisco. Siapa Jalir? Oke, silakan Pak Jalir. Oke, selamat sore dok. Sore Pak. Ya, saya Jalir dok dari Bawah-Bawah. Saya sudah pernah bicara sama Pak Denny sebelumnya. Jadi tadi sudah sempat dibahas sedikit tentang HIV/AIDS. Nah, terkait dengan program preventif HIV/AIDS di area kerja sendiri itu ada program khusus nggak sih dok? Karena saya pernah lihat sebelumnya ada sebuah LSM yang memang
khusus untuk mengajukan diri ke beberapa perusahaan untuk preventif terkait dengan HIV/AIDS di tempat kerja. Kemudian misalkan nanti ditemukan seorang pekerja misalkan dia memang positif HIV seperti ini, itu gimana selanjutnya, Dok? Gitu aja kayak. Oke, berarti program pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja. Nah, ini menarik, Dok. Apa aja yang harus disiapkan oleh orang K3 untuk menjalankan program ini? Karena pemerintah pun itu setiap setahun sekali memberikan penghargaan bagi perusahaan yang melakukan program HIV/AIDS ini, Dok. Baik, Pak Jalil, ya ini menarik memang, karena dari organisasi profesi kami juga sedang bekerja sama untuk bagaimana membuat satu hal yang memperlengkapi dokter, terutama karena konsumer kami di organisasi profesi adalah dokter. Tapi kalau untuk bagaimana setting up program, sebenarnya Permenaker sudah ada, yaitu di 68 tahun 2004, Pak. Nanti Bapak bisa Google, di situ ada step by step-nya kita harus ngapain. Jadi bahkan di situ ada guideline yang tadi Pak Denny bilang, bagaimana kalau mau dapat penghargaan. Nah, penghargaan itu kan sebenarnya insentif untuk melakukan program. Nah, kalau kami memang kalau untuk preventif boleh kerjasama sama LSM juga boleh, Pak. Kalau misalnya memang perusahaannya bersedia ya dan sumber dayanya juga cukup gitu ya. Tapi kalau kami waktu itu tempat yang lama, saya dan tim, memang balik lagi tim saya luar biasa itu, kita manage sendiri. Jadi preventif yang kami lakukan, salah satunya ya memang tetap harus ada awareness dulu, awareness dari karyawan, karena HIV itu rentan dengan diskriminasi gitu. Orang selalu mikir kalau tertular, wah ini masih webinar HIV nih Pak Denny. Orang kalau tertular HIV pasti gara-gara kamu nggak bener. Padahal tidak selalu. Ada ibu rumah tangga yang tertular dari suaminya gitu. Ada ibu-ibu yang tertular karena faktornya lain gitu. Jadi nggak selalu akibat orang itu melakukan sesuatu yang tidak baik menurut norma gitu. Nah, diskriminasi terus HIV itu untuk pengobatannya memang harus seumur hidup. Nah, itu harus ada obat yang dikonsumsi untuk sampai mencegah dia dari mulai terinfeksi tidak jatuh ke dalam AIDS, yaitu sindromnya. Nah, kita harus kasih awareness itu ke pekerja. Dan hal yang lain adalah kita harus tes. Jadi udah kita kasih awareness, jangan kita lepas. Kita harus uji juga pekerjanya ngerti atau enggak yang kita kasih tahu. Pasang spanduk, oh karyawannya lewat naik motor, oh iya spanduk. Itu biasa tuh setahun sekali dipasang di situ. Tapi dia nggak ngerti spanduknya apa gitu. Nah kita tes juga, kita kasih kuesioner ke karyawan, suruh isi. Lalu menurut kamu HIV ditularkan melalui apa gitu. Nanti kita rekap, kita lihat, oh ternyata yang ini masih kurang. Kita bikin media komunikasi lagi. Oh, terkait lewat email, lewat WA, lewat grup, lewat Facebook, apalah pokoknya media yang kita bisa pakai gitu ya. Nah, preventifnya juga bisa kita lakukan VCT. Jadi VCT itu bisa dilakukan di tempat kerja. Waktu itu kami pernah kerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS, sama Dinas Tenaga Kerja Jakarta, sama Dinkes Jakarta, kita free untuk VCT di tempat kerja gitu. Sama termasuk satu paket sama penyuluhannya juga. Nah, jadi cara-cara seperti itu, jadi tes, awareness ditambah ke pekerja gitu ya, sambil kita nilai program-programnya yang kita bisa lakukan seperti itu sih Pak, preventifnya gitu. Oke, luar biasa nih. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Bu Dokter nih. Oke, Bu Dokter, kayaknya waktu kita sudah habis nih, Dok. Oh, iya, Sebelum ditutup, boleh dibantu diberikan closing statement terkait dengan standar kesehatan kerja yang efektif, efisien, dan keberterimaan oleh pekerja dan oleh manajemen. Oke, silakan Bu Dokter. Baik, Pak Denny. Untuk pelayanan kesehatan kerja, sangatlah penting bagi perusahaan untuk dilakukan. Bukan hanya sebagai cost, tetapi ini dianggap harus sebagai investasi untuk meningkatkan produktivitas. Karena tanpa karyawan yang sehat, karyawan yang nyaman bekerja, perusahaan juga tidak bisa beroperasi. Di masa pandemi COVID seperti ini, kesehatan kerja merupakan salah satu standar mutlak untuk perusahaan dapat sustain beroperasi. Terima kasih. Oke, luar biasa ya Bu Dokter ya. Terima kasih Bu Dokter atas sharing session-nya hari ini yang luar biasa ya. Kami doakan supaya Bu Dokter selalu diberikan keselamatan,
kesehatan, kebahagiaan, diberikan rezeki yang berkah dan dijauhkan dari virus corona. Amin. Oke. Terima kasih media tamu sudah diundang. Oke, Bapak Ibu semua, masih ada banyak pertanyaan, ada juga yang masih ada yang raise hand. Kami mohon maaf karena ada keterbatasan waktu, kita tidak dapat menjawab satu persatu semua pertanyaan tersebut. Oke, nanti kalau masih ada pertanyaan terkait dengan COVID-19, memang kita akan bahas tuntas, insya Allah nanti di hari Senin bersama Dr. Steven ya. Tapi memang yang ini dengan Dr. Jovita ini kita fokusnya ke standar kesehatan kerja. Oke, itu aja dari saya mohon maaf misalkan ada salah kata, salah perbuatan. Stay at home di rumah saja, tingkatkan terus skill teman-teman semua bersama webinar Media Tama. Oke, saya akhiri dengan billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3. Oke. Terima kasih Bu Dokter.